Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita Kamu sekolah ini minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus, kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Oke, selamat pagi murid-murid kelas Madya sampai dengan Tunas Muda. Apa kabarnya? Sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan berkati, berikanlah kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik sekalian, setiap kita pasti memiliki seorang guru. Guru yang pertama sudah pasti orang tua kita di rumah. Guru yang kedua adalah guru-guru kita di sekolah yang sudah memberikan kita ilmu pengetahuan. Guru yang ketiga, guru-guru sekolah minggu di gereja yang sudah mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini sebelum mulai sekolah minggu, Koroki mau mengajak adik-adik semuanya untuk bisa menonton satu buah cuplikan video mengenai seorang guru, di mana seorang guru ini memberikan teladan yang benar kepada muridnya dan yang pasti memberikan pengaruh yang besar kepada kehidupan seorang muridnya. Oke, selamat menyaksikan. Finally, of course, it makes sense of it, so it involves interpreting. What happened, Edwin? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Chong. You're welcome. You can treat me when you're successful. Mrs. Chong.
time for dinner. Nah, dari video tadi kita bisa belajar mengenai seorang guru yang sudah memberikan teladan yang benar kepada muridnya, dan yang pasti memberikan pengaruh yang besar kepada kehidupan muridnya. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab mengenai seorang guru dan seorang murid, yaitu seorang gurunya bernama Paulus dan muridnya bernama Timotius. Beberapa minggu yang lalu kita telah belajar mengenai Timotius yang bertumbuh secara rohani lewat orang tuanya yang menjadi gurunya di rumah, melalui neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kemudian Paulus juga bertemu dengan Timotius di Listra. Paulus mau supaya Timotius ikut bersamanya untuk melakukan pelayanan penginjilan. Dalam hal ini, Paulus memuridkan Timotius dengan sangat baik. Kira-kira apa saja yang diajarkan Paulus kepada Timotius? Paulus mengajak Timotius untuk aktif terlibat di dalam pelayanannya. Dan Timotius mengikuti teladan dari sang guru, yaitu Paulus. Pemuridan Paulus kepada Timotius ada proses pelatihan yang harus Timotius alami supaya Timotius bisa bertumbuh menjadi seorang murid Kristus dan memiliki karakter Kristus. Teladan apa yang Timotius bisa tiru dari gurunya Paulus? Kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ada ajaran yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu ajaran dengan dasar Alkitab yang berpusat kepada Kristus. Kemudian yang kedua, cara hidup yang Paulus teladankan kepada Timotius, yaitu cara hidup yang seperti Kristus, di mana Paulus mengajarkan karakter Kristus dalam hal perkataan, dalam hal pikiran, dan dalam hal perbuatan. Yang ketiga, dalam hal pendirianku, di mana Paulus memiliki pendirian, memiliki satu tujuan, satu target untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi yang belum mengenal Kristus. Yang keempat, teladan iman yang bisa Timotius pelajari dari Bapak Paulus, yaitu menunjukkan teladan kepercayaannya kepada Kristus. Selanjutnya mengenai kesabaran. Paulus sabar menderita saat memberitakan Injil, bahkan saat harus sampai masuk ke dalam penjara. Kemudian teladan dalam kasih, di mana Paulus menunjukkan teladan kasih Yesus yang rela mati mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan yang terakhir, dalam hal ketekunan, Paulus tekun di dalam memberitakan Injil. Dalam pemuridan, ada proses pelatihan agar Timotius bisa bertumbuh memiliki karakter Kristus, di mana proses itu tidak mudah. Proses itu tidak instan, perlu belajar, perlu latihan berulang-ulang supaya Timotius bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan dan bisa mempraktekkannya sehingga memiliki karakter seperti Kristus dalam hal pikiran, dalam hal perkataan, maupun dalam hal perbuatan. Kemudian, yang namanya proses itu membuat kita harus mengambil keputusan. Apakah kita bisa bertahan atau kita bisa menyerah karena sulit, karena susah, ketika kita harus mengikuti teladan Kristus, ketika kita harus mengikuti karakter Kristus. Kemudian dalam namanya proses membentuk karakter kita, yang pasti karakter Kristus, pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Dan yang pasti yang namanya proses itu tidak mengenakan, makanya perlu latihan. Nah, kira-kira dari pelajaran firman Tuhan hari ini, teladan apa yang bisa kita pelajari dari guru-guru kalian? Baik dari orang tua kalian, baik dari guru-guru di sekolah, maupun guru-guru sekolah minggu.
dalam kondisi pandemi seperti ini yang membuat kalian harus belajar di rumah, pastinya akan banyak sekali tantangannya. Tapi walaupun kondisi sulit, pastinya ada teladan yang bisa kalian pelajari dari guru kalian. Yang pertama sudah pasti, ajaran yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi ada nilai kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh guru kalian. Baik guru di sekolah, maupun guru di sekolah minggu, ataupun orang tua kalian. Nilainya apa? Nilai-nilai yang berpusat pada Kristus yang ada di dalam Alkitab. Yang kedua, sudah pasti cara hidup yang sesuai dengan teladan Kristus. 3P tadi. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Guru kalian pasti sudah memberikan teladan yang benar. Yang ketiga, memang guru kita juga tidak 100% sempurna. Mereka pun pasti memiliki kekurangannya. Tapi yang pasti, mereka berusaha memberikan yang terbaik. Mereka sudah berkorban waktu, sudah berkorban tenaga, berkorban dana, dan lain sebagainya. Nah, mari kita sama-sama mendoakan guru-guru kita. Dan yang pasti, yuk bersama dengan guru-guru kita, baik guru sekolah minggu, baik guru di sekolah maupun guru di rumah, itu orang tua kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama berproses supaya kita bisa memiliki karakter Kristus. Yaitu 3P tadi, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Demikian cerita sekolah minggu pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar mengenai teladan seorang guru, Paulus dan Timotius muridnya. Ajar kami juga ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di kelas sekolah minggu, baik kelas madya maupun kelas tunas muda, supaya kami dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami juga dapat berproses dalam pengenalan akan Tuhan ya Tuhan, bersama dengan guru-guru kami. Kami juga menyerahkan setiap guru-guru kami, baik guru di sekolah maupun guru di rumah maupun guru di gereja, guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat berdiskusi dengan kelasnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.